Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kuliah operasi teknik kimia 2. Hari ini kita akan masuk pada materi tentang sentrifuge atau sentrifugasi. Nah, mungkin kita pernah mendengar ya sentrifugasi. Ya, ini adalah salah satu metode pemisahan ya, berdasarkan yang pertama itu adalah berat berat zat yang akan dipisahkan ya, atau berat zat yang akan dipisahkan. Yang kedua, ini berdasarkan massa jenis zat yang akan dipisahkan. Nah, sentrifugasi ini dia bekerja berdasarkan gaya sentrifugal. Ini kita di lab alatnya punya ya, atau bisa dilihat di YouTube ya, alat sentrifugator itu seperti apa ya. Nah, intinya sentrifugator ya, ini alatnya, misalkan ini saya gambar tampak atas ya. Nah, apabila tampak atas ya. Nah, kayak gini. Nah, di tengahnya sini ada poros ya untuk berputar. Biasanya itu alatnya ya dimasukkan pada lubang-lubang ini. Nah, gini. Ini adalah tempat sampelnya biasanya. Ini tempat sampel. Nah, sampelnya ada di dalamnya ya. Ini yang nanti akan ditaruh di salah satu lubang pada alat sentrifugator. Nah, dia kan suatu saat akan berputar ya. Anggap saja putarannya seperti ini. Nah, ketika berputar maka ada gaya yang bekerja. Ada gaya yang bekerja. Ini arah putaran. Nah, ini gaya sentrifugal. FSG. Nah, apabila saya gambar tampak samping ya, apabila saya gambar tampak samping itu nanti gambarnya seperti ini, terus warna merah aja ya. Botol tadi itu nanti posisinya tidak tegak ya, tapi miring. Nah, kayak gini. Jadi di dalamnya ini ada botol. Nah, kemudian ini ada sampelnya. Porosnya di tengah ya. Ini adalah porosnya. Nah, ketika dia berputar, maka di sini kan karena dia posisinya miring, maka terjadi perbedaan gaya sentrifugal. Ya. Ini sebut saja FSG1, ini FSG2. Nah, perbedaan gaya sentrifugal ini menyebabkan
zat tersebut mengalami beban yang berbeda, ya. Sehingga nanti zat yang lebih berat akan turun ke bawah. Nah, jadi perbedaan FSG1 dan FSG2 ya, menimbulkan beban yang berbeda ya, pada fluida di dalam tabung ya. Nah, ini nanti dampaknya dua campuran terpisah ya. Nah, campuran terpisah yang mana yang berat ke bawah ya, kemudian yang ringan ya, itu ke atas. Nah, seperti kalau kita bermain berbulan atau apa itu ya, mainan itu kalau yang badannya ringan itu kan biasanya lepas dari sabuk pengamannya ya jangan sampai ya. Ya cara gampangnya gitu aja ya. Jadi yang ringan karena dia berputar dan putarannya itu sangat cepat, maka yang ringan itu akan lepas ke atas, kemudian yang berat itu akan semakin ke bawah ya. Sehingga ini nanti kalau lama-lama berputar ya, ini yang berat ini nanti akan ngumpul di sebelah bawah. Nah, ini partikel berat. Nah, kemudian yang yang atas ini ya, nah, ini adalah partikel ringan. Nah, ini bisa untuk solid liquid atau liquid juga bisa ya. Misalkan kalau liquid itu yang sering dilakukan di lab adalah campuran biodiesel dengan gliserol ya. Setelah mensintesis biodieselnya jadi, tapi produk sampingnya kan ada gliserol dan itu nyampur. Oleh karena itu dipisahkan dengan cara sentrifugasi salah satunya. Nah, sebenarnya sentrifugasi ini punya kemiripan ya dengan pengendapan. Cuma kalau pengendapan itu berdasarkan gaya berat ya, dia mengandalkan gaya gravitasi murni. Nah, tapi kalau sentrifugasi selain gaya berat itu ada gaya sentrifugal yang menyebabkan pengendapannya itu lebih cepat. Ya. Nah, sebenarnya ini sedimentasi tapi lebih advance gitu ya, karena ada gaya sentrifugal yang bekerja. Nah, kayak gitu sentrifugasi. Ya, sambil nanti membahas beberapa rumus-rumusnya ya, mari kita bahas satu problem ya, tentang sentrifugasi. Ini sudah saya pilih ya, 1444. Nah, 1444. Ya, mari kita bahas bersama. Centrifuging to remove food particle ya. Jadi ini ada campuran selari ya, dan diduga ada food particle-nya. Food particle ini akan dipisahkan dengan cara sentrifugasi. A dilute slurry contains small solid food particle having a diameter. Jadi ada slurry terlarut mengandung small solid food particle ya, mengandung partikel padat. Ya.
partikel padat itu punya diameter 5 kali 10 pangkat min 2 mm, ya, dianggap spherical atau bola, di mana which are to be removed by centrifuge. Ya. Jadi dia dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Particle density, ya, dia memiliki densitas partikel 1050 kg per meter kubik, dan larutannya itu punya densitas 1000 kg per meter kubik. Viskositas dari liquid 1,2 kali 10 pangkat min 3 Pascal second, ya. Ini mu-nya, a centrifuge at 3000 rev. Rev itu singkatan dari revolution atau putaran, ya, 3000 putaran per menit, ya. Di centrifuge itu bekerja 3000 putaran per menit, ya, sangat cepat. A full dimension RB sama dengan 1000,1 mm, ya, nanti saya jelaskan ya full dimension itu apa. Kemudian ada R1, ada R2, nanti kita gambar. Calculate the aspect flow rate in meter kubik per second just to remove this particle, ya. Berapa flow rate yang diperlukan? Nah, nanti ini, ya, itu pertanyaannya, flow rate yang diperlukan. Ya, mari kita gambar bersama, ya. Ini adalah ganti halaman aja, ya. Saya tak buka di laptop juga. Ya. Problem 14.4. Ya. Nah, kita tulis yang diketahui, ada dB sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 mm, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian rho partikel solid, ya, sama dengan 1050 kg per meter kubik. Kemudian rho fluida cairnya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian ada R1 sama dengan 5 mm. Ya, 5,00, ya, 5 mm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter. R2-nya sama dengan 30 mm, sama dengan 30 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian ada lagi B sama dengan 1000,1 mm. 100,1, sorry. Kalau jadikan meter sama dengan, ya, kali 10 pangkat min 3 meter. Ini, ya. Nah, sekarang gini. Kita pertama itu harus mengkonversi ini, ya. Sebelum ke situ kita gambar sistemnya, ya, biar nggak bingung. Ya, ada kayak gini. Ya, ini ada poros, ya. Kemudian kita akan masukkan di dalam tabung kayak gini. Nah,
kayak gini, terus dalamnya ada ininya ya, zatnya yang akan dipisahkan. Nah, ini kan ada jarak kan. Nah, ini yang lebih panjang ini R2, ini berarti atas R1. Ini adalah R1, bawah adalah R2. Nah, nah, B itu yang mana? B itu adalah ini ya. Jadi ini ya, jarak fluida paling atas sama fluida paling bawah. B. Jadi B itu jarak fluida paling atas ke paling bawah. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini sebenarnya satu langkah aja ya, rumusnya agak panjang. Tetapi harus ada, sebelum itu harus ada yang dikonversi ya, karena putaran ya, satuan putaran per menit atau putaran per apa tadi? Putaran ada yang belum saya tulis ya, ya putaran ya, sebut saja putaran itu ya sebut saja N ya, N sama dengan 3000 rev per menit ya. Nah, jadi satuan putaran itu tidak bisa dimasukkan langsung ke rumus ya. Satuannya nggak berimbang, nggak sama, nggak ekivalen istilahnya. Nah, maka putaran ini harus dikonversi ke radian dan menit harus dikonversi ke second ya. Jadi rev per min ini dikonversi ke radian per second. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, sebenarnya kalau ini ya, ini kan nah, kecepatan ya, simbolnya kalau di Ginkopis itu pakai W, tapi W-nya W miring, sama dengan 2V kalikan 2V kalikan N per ya, menit ke second kan 60 nah, kayak gini. Nah, sehingga ini 2 kalikan 3,14 ya, kalikan 3000 ya, per 60 ya. Coba kita hitung ya. 2 kali 3,14 kalikan 3000 bagi 3,14 tanya pas ya, sama dengan 3,14 radian per second. Oke, ini konversi ya, atau ini rumusnya ada di Ginkopis ya. Bentar saya lihatkan ya. Rumus ini ada di nih ya. Jadi equation yang ini ya, saya kotai merah ini ada di equation 1444 ya. Ini ya. Nah, kemudian ya, untuk mencari debit ya. Nah,
mencari Q, ya. Q itu dalam meter kubik per second. Istilahnya gini, Q itu kalau dibayangkan, ya. Jadi satuannya kan meter kubik per second. Nah, ini kebetulan sentrifugenya dengan dibayangkan sentrifuge yang ada di lab, ya. Atau nggak tahu sih, nanti lihat angkanya ya, kalau meter ya lihat angkanya dulu ya. Yang saja sentrifuge, ya. Maksudnya itu dalam 1 second dia itu berpindah berapa meter kubik, ya. Nah, jadi nanti bisa tahu atau bisa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk terpisah, ya, itu dari nilai Q-nya. Nah, ini ada di equation 14.4.11. Rumusnya sangat panjang, ya. Jadi nggak mungkin kalau ini close book, ya. Nah, Q sama dengan, saya tulis rumus jadiannya aja ya, karena dia dianggap bola, ya, partikel yang terpisahkan itu spherical. Nah, maka jadinya ya omega, ini bacanya omega ya, saya baru ingat ya, omega P, sorry kok P, ini rho P partikel min rho kalikan dP kuadrat, ya, ini per 18 mu kalikan ln, ya, ln-nya itu R, ya, R2 per R1, ini kalikan kurung mutlak V B R2 kuadrat min R1 kuadrat. Ini sudah ada semua, ya, datanya. Cuma kita tadi perlu mengkonversi dari putaran per menit ke radian per second, ya. Nah, ini kita masukkan angkanya. Nah, 314 kuadrat. Saya kasih kurung gini aja ya, biar nggak bingung. 1050 min 1000 kalikan dP 5 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. Ini sudah saya hitung ya, makanya nggak lihat atasnya saya ini. Mu-nya 1,2 kali 10 pangkat min 3 kalikan ln R2 30 kali 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalikan 3,14 kalikan 101 kali 10 pangkat min 3. Waduh, nggak cukup. Atau bawahnya aja ya. Ini kalikan ya. Kalikan bawahnya, lanjut. (3,14) 101 kali 10 pangkat min 3. Nah, terus 30 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikurangi 5 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, ini sudah saya hitung ya, jadinya cepat. I-nya itu dapat 8,76 kali 10 pangkat min 5
meter kubik per second. Nah, Q-nya sekian ya. Nah, misalkan volumenya 5 mili ya, nanti butuh berapa second. Ini jawabannya berhenti sampai sini ya, karena yang ditanyakan kan Q. Ya. Jadi laju perpindahannya ya, laju perpindahan atau debit perpindahannya yaitu berapa meter kubik per second. Misalkan pertanyaannya saya kembangkan ya. Misal volume zat ya sama dengan 5 mili ya. 5 mili itu mili jadikan 5 mili kan sama dengan berapa ya, 5 mili. Nah, berarti 5 kali 10 pangkat liter. Ya. Asumsi rho sama dengan 1 ya. Ini nanti ya rho-nya saya anggap 1 gitu ya. Maka kalau jadikan meter kubik ini jawabannya aneh, makanya nggak pas. 100 mili. Nah, 0,1 liter. 0,1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 4 meter kubik ya. Nah, maka waktu yang diperlukan untuk sentrifugasi sebesar masih ingat ya hubungannya volume dengan debit ya, bahwa debit itu sama dengan volume per waktu, maka waktu adalah volume per debit ya. Fisika ya, volumenya 10 pangkat min 4 ya, Q-nya 8,76 kali 10 pangkat min 5. Udah dihitung berapa. Ini kalau melihat angkanya ini pemisahannya alat sentrifusinya ini sangat besar ya kayaknya. Nah, ini sama aja 10 dibagi 1,1415 second. Oh, ini berarti alat sentrifugenya bukan alat sentrifuge yang untuk di lab ya. Berarti ini adalah alat sentrifuge untuk ukuran volume yang sangat besar. Ya, katakanlah misalkan kalau 1 liter ya, 1 liter aja nanti berarti kan angkanya komanya mundur 1, jadinya 11 second. Wah, ini berarti kapasitasnya besar ini ya, enggak 1 liter. 10 liter ya, udah puluhan liter kalau melihat debitnya sebesar ini. Ya, itu aja pembahasan tentang sentrifuge pada hari ini. Kita akan lanjut untuk membahas problem yang berikutnya. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.